Oke, balik lagi di Morning News dan saya masih barengan sama Om Kastolani yang merupakan calon Bupati Tegal. Amin. Periode 2148. Om, masih hidup. Panjang umur ya Allah. Semoga panjang umur. Kan Highlander. Immortal. Karena masyarakat Tegal, Brebes, Banyumas dan sekitarnya itu berharap Om Kasto on fire terus, umur panjang, supaya bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga. Senyumnya manis banget ngomong-ngomong. Mudik gak Om Tar? Mudik. Mudik ya? Mudik tiap tahun rutin. Oh iya rutin ya. Biasanya H-min berapa? H-7 sih. H-7. Wah Pak. H-3 gitu. Dapat THR langsung kabur. Oh iya, malah sebelum THR aku mau kabur ini. Udah nggak butuh THR sih. Biasanya naik apa Om kalau mudik? Saya sama keluarganya naik transportasi umum. Oh, naik transportasi umum. Naik mobil. Berarti jalur mobil darat saya ya? tinggal dulu. Macet ya? Iya, udah belasan tahun saya tinggal di dealer tapi belum pernah saya di showroom. ambil. Ya, ditinggal di dealer ya. Iya, belum saya ambil itu udah belasan tahun. Iya. Tapi jalur darat ya? Jalur darat, naik kereta. Oh naik kereta, oke. Berarti nggak lewat tol. Tapi ada kabar baik nih untuk para pengguna tol, untuk yang menggunakan kendaraan pribadi, di mana ada 3 ruas tol fungsional Trans Jawa ini beroperasi gratis saat mudik Lebaran 2025. Benar ya Om ya? Betul. Di mana aja dan kapan Om? Mulai 24 sampai 8 24 Maret ya sampai 8 April. Itu di tol fungsional Jogja Solo ya. Solo Jogja. Solo Jogja atau Jogja Solo lah. Terus di Banyuwangi sama yang Japek 2 ya. Japek 2. Jalur selatan ya. Iya, jalur selatan. Oke. Oh iya Probolinggo Banyuwangi juga ya. Iya, itu mungkin buat mengantisipasi yang dari timur ya, yang dari Bali kan biasanya ada mudik dari sana yang ke barat tuh kan padat biasanya. Iya. Ini gratis Om? Gratis. Dan itu berlaku mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya. Karena kan masih tol fungsional. Jadi kalau malam kan penerangannya belum maksimal. Ada tapi belum maksimal. Tapi kan? emang departemen penerangan juga nggak ada ya? Iya, artinya penggelapan ya. Itu kasus Pak. Oh kasus. Kalau ini kan kementerian. Iya betul. Oke, mudah-mudahan ini bisa mengurai. Nah, ini pure gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali? Ada syaratnya nggak? Nggak ada syarat. Syaratnya minimal. Syaratnya ya itu pakai mobil. Minimal rodanya 4 berarti ya. Kalau nggak pakai mobil nggak bisa. Iya. Dan memang sebenarnya proses konstruksinya belum kelar ya. Belum kelar, makanya kan. Tapi udah layak dong untuk dilewati. Udah layak tapi itu tuh ya belum kelar tapi udah bisa dilintasi kan. Oh iya. Makanya dibatasi jam operasionalnya. Iya. Dari jam 6 pagi. 6 pagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. 12 jam ya. Iya. Oke. Nah, ini juga untuk panjangnya tol Solo Yogyakarta Kulon Progo itu 6,78 kilo ternyata ya. Yang dioperasikan. Yang dioperasikan itu mulai dari Purwomartani. Oh, Purwomartani. Sleman. Iya. Sampai Prambanan dong itu. Iya. Dan ini 2 periode ya. Arus mudik tanggal 24 sampai 30. Terus arus Prambanan menuju Purwomartani gitu ya. Dari tanggal 31 Maret sampai 6 April. Oke. Nah, khusus yang tadi yang Purwomartani itu khusus arus balik ya? Arus balik. Iya. Dari arah Purwomartani menuju ke Prambanan. Nah. Yang lain-lainnya ini agak beda nih Om. Ternyata tol Probolinggo Banyuwangi jam 6 sampai jam 4 sore. Jadi nggak nyampe jam 6 tuh. Dan kondisional mungkin kan. Oh iya ya benar situasional ya. Iya. Kalau emang masih dibutuhkan mungkin ada tambahan waktu sampai maghrib. Seperti itu. Iya. Panjangnya 23,47 kilo. Iya. Terus ada juga tol fungsional Gendingan Python. Terbagi menjadi 2 yaitu periode arus mudik tanggal 24 sampai 31 Maret dan arus Gending menuju Krakson Python. Sedangkan untuk arus balik kembali diberlakukan 1 sampai 8 April. Jadi ini hanya melayani kendaraan dari Keraksaan menuju Python menuju Gending.
Berarti ini maksudnya satu arah ya? Iya, satu arah. Oh. Nggak bisa dua arah dulu. Iya. Satu arah untuk arus balik, satu arah buat arus mudik. Berarti maksudnya supaya benar-benar lancar gitu ya? Iya. Fokuskan gitu untuk satu arah ketika arus mudik dan satu arah. Sama nanti kayak pas arus mudik juga nanti kan ada kontraflow. Kayak gitu. Iya. Jadi biar satu arah nggak diberlakukan. Benar. Jadi bisa milih deh tuh mau ambil yang jalur konvensional atau jalur sebaliknya yang diarahkan juga ke jalur yang sama. Oke. Efisiensi Om ternyata dilakukan oleh banyak negara ya. Di Indonesia memang lagi berjalan efisiensi. Terus di Amerika juga tuh. Hampir merata ternyata ya. Ternyata bukan hanya di Indonesia. Iya. Malah mungkin kita yang ngikutin gitu ya. Karena seperti Argentina itu juga sama mengurangi jumlah PNS-nya tuh. Vietnam juga sama ya. Efek global kayaknya. Efek global, bukan efek samping ya. Bukan efek depan. Kalau tendangan miring itu efek jahe. Efek jahe. Bayang bercelele dong. Nah, di Vietnam juga sama ya lagi efisiensi. Sama efisiensi. Efisiensinya mereka apa aja? Yang provinsi ya, dari 63 provinsi dipangkas lagi. Terus sama lembaganya juga dipangkas. Ini buat efisiensi karena mungkin terlalu, kalau provinsinya dengan negara 1/5 kita, provinsinya banyak banget tuh. Nah, jadi mereka provinsinya dikurangi tuh? Dikurangi. Dilebur berarti? Iya. Ya mungkin biar nggak banyak raja-raja kecil kali. Oh. Emang biasanya orang kalau jadi kepala daerah jadi raja kecil gitu ya? Jelas. Istilahnya kan raja kecil. Iya. Otonomi daerah. Iya. Otonomi. Bahasa modernnya kan otonomi daerah. Iya. Nah, berarti kalau misalnya jumlah provinsi dikurangi, ibaratnya gini, 2 anggaran 2 daerah disatuin gitu ya? Disatuin. Jadi dari pusat juga nggak perlu banyak-banyak tuh. Iya. Dan biasanya kan buat 2 orang. Ternyata ini 1 orang jadi kan lebih hemat ya. Iya. Terus kepala daerahnya gimana nasibnya? Yang satu jadi kepala daerah, satu jadi wakil? Iya, SO itu kan perombakan struktur organisasinya. Ini satu mungkin jadi wakil atau ditempatin di sip-sipan kali ya? Satu gubernur pagi, satunya gubernur sore. Kalau ada seperti itu bisa kali ya. Sip 1 sama sip 2. Boleh juga itu. Tapi sayangnya kan nggak ada malam-malaman ya. Iya ya. Pelayanan publik juga tutup ya. Tutup. Nah itu gimana nggak kali? Tapi ini adalah poin besarnya soal efisiensi, pengurangan jumlah provinsi dan pengurangan jumlah kementerian atau lembaga ya. Sementara di Mozambik, kalau di Konoha malah itu bertambah efisiensi, tapi ininya bertambah kementeriannya. Jumlah kementerian atau lembaga ditambah, staf sus juga ditambah katanya. Ditambah karena kan gerbongnya mungkin banyak. Jadi belum pada banyak yang ikut, terus pada makin protes banyak belum orang dapat. yang digaji dong, mana gajinya gede-gede lagi tunjangannya. Tapi kalau katanya kalau namanya kompeten ya kenapa jadi masalah kan seperti itu. Oh iya. Tapi kan yang selama ini juga jumlahnya cukup. Tapi kok sejauh ini belum ada apa sih emang yang kompeten atau di tempatnya masing-masing? Ya harap sih kompeten, bukan impoten ya. Astagfirullahaladzim. Harapan kita ya benar-benar kompeten ya. Iya. Artinya impoten dalam bekerja. Maksudnya iya. Maksudnya gitu. cenghar. Iya. Dalam bekerja. Gahar bekerja. Iya. Gahar. Jadi dia benar-benar produktif. Iya. Dia benar-benar memperhatikan apa yang menjadi tupoksi. Bukan ABS aja, bukan hanya ABS. Oh, ABS. Apa sih ABS? Ya begitulah. Bukannya rem di Vario ya? Iya. Itu. ABS yang di ini ya, instansi ya. Iya. Gitu ya. Jadi oke-oke aja gitu ya. Jangan hanya oke-oke aja. Oh. Kan tapi gasnya ketinggalan. Biasanya gas. Langka katanya. Oh, langka aja. Iya. Nggak ada lagi dong. Iya. Tapi ini hebat loh, Vietnam artinya berani ya. Memang harus berani. Iya. Dia berani. Kalau mau ngambil kebijakan harus berani. Itu kalau seperti itu udah matang berarti. Iya. Oke.